frase bajingan tolol tidak mungkin disampaikan tanpa konotasi negatif dan tanpa bermaksud menghina. Pemilihan diksi Abang sangat buruk bila dimaksudkan adalah kritik. Apalagi bila Abang masih mengaku sebagai akademisi ya. Abang sebaiknya dibilas dulu deh hatinya, otaknya, baru kirim ke mulut untuk kritik. Hola netizen yang tercinta, pengacara Hotman Paris turut berkomentar terkait pernyataan Roky Gerung dalam kritiknya terhadap program Ibu Kota Nusantara atau IKN yang digagas Presiden Jokowi. Roky Gerung menyatakan bahwa Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri hingga menyebut kata bajingan tolol. Hotman Paris mengatakan menurut Undang-Undang ITE, Roky Gerung sebetulnya dapat dilaporkan hingga menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Ini kriteria yang cocok jadi kepala Barantin. Namun lanjut Hotman Paris, kasus pencemaran nama baik adalah delik aduan, sehingga korban yang merasa dirugikanlah yang harus melaporkan langsung Roky Gerung ke polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya Irma Sodianican Bu SIMM. Kali ini pemirsa di seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Roky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Menurut saya, tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Karena kalau tidak percaya kitab suci, artinya orang tersebut tidak beragama. Maka kemudian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah terus setiap hari. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-ngeluhkan Roky Gerung, sadarlah ya bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama. Kalau tidak percaya dengan kitab suci, tentunya tidak percaya dengan agama. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, kita sama-sama menjaga etika, menjaga sopan santun, meskipun itu politik, itu dinamis, tetapi tidak boleh melakukan ujaran-ujaran yang tidak pantas seperti yang disampaikan oleh saudara Roky. Semua orang di Republik ini bebas menyampaikan pandangan politiknya, dan saya rasa itu sudah berlangsung sejak zaman reformasi. Namun mari kita bedakan yang namanya pandangan politik dan yang namanya hinaan. Semua orang akan bisa membedakan mana itu pandangan politik dan mana itu penghinaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Roky Gerung belakangan ini adalah jelas sebuah penghinaan terhadap seseorang, ya, jelas merupakan sebuah penghinaan, bukan merupakan pandangan politik. Jadi orang-orang pecundang biasanya hanya bisa menghina, mencaci maki, tapi mereka tidak pernah bisa memberi solusi. Terkait diksi atau narasi yang diucapkan oleh Roky Gerung adalah bajingan tolol. Nah, jika bajingan tolol ini ditujukan kepada Pak Jokowi secara personal, maka apabila Pak Jokowi tidak terima, merasa dihina, merasa direndahkan, merasa dijatuhkan reputasinya, maka yang harus menggugat ke pengadilan ataupun mengadukan ke pengadilan adalah Pak Jokowi itu sendiri. Kalian, kita, para pendukung, ya, relawan Jokowi itu tidak mempunyai legal standing untuk mengadukan ke pengadilan, ya, jadi tidak bernilai hukum dah. Nah, apabila kemudian Roky Gerung ini diksi tersebut ditunjukkan kepada presiden, apalagi ya, presiden itu bukan orang, lembaga tinggi negara yang boleh dikritiki, dan rakyat sebagai oposisi, sebagai kontrol terhadap kekuasaan lembaga tinggi negara yaitu presiden, itu berdasarkan undang-undang ya 45, negara demokrasi. Kita kan negara demokrasi, jadi boleh dong mengkritiki presiden. Ya, jadi objeknya ini siapa gitu loh. Kalau objeknya pribadi Pak Jokowi, ya Pak Jokowi yang harus menggugat. Kalau objeknya presiden, berarti sudah sah. Ya, lembaga tinggi negara boleh dikritiki. Itu ya berdasarkan konstitusi. Nah, apalagi ya narasi hanya sebatas bajingan tolol. Ya, ketika kita lihat dari sejarah artinya lain.
berbeda di mana-mana artinya. Jadi tidak bisa dijadikan objek dah itu narasi bajingan tolol ini. Tidak bisa dijadikan objek bahwa itu bentuk sebuah penghinaan ya ataupun penistaan. Karena berbeda-beda setiap daerah. Bahkan di daerah mana Jawa tuh ya, yang namanya bajingan itu katanya ya supir gerobak sapi, tukang narik gerobak sapi, gitu kan. Tapi kan kalau memang analogi Pak Jokowi ini ke situ, ke arah situ, supir gerobak sapi, maka dari itu analoginya tepat dong. Berarti lurus dong, ya. Siapa Rocky Gerung? Bahwa menjadi presiden itu harus tidak tolol, berarti harus pinter. Karena anonim dari tolol ataupun sinonim dari tolol adalah bodoh. Berarti bener dong ya Rocky Gerung mengkritiki presiden, karena presiden ini mempunyai amanah yang luar biasa besar ya, mengurus negara segini luasnya, mengurus rakyat 270 juta dan berbagai macam kompleksitasnya. Maka dibutuhkan presiden yang tidak tolol, artinya presiden yang cerdas dan pinter gitu ya bro. Oke, sudahlah ya, sudahi ya polemik ini, karena ya masih banyak masalah yang lebih urgensi lagi ya yang harus diselesaikan berdasarkan tupoksi presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya adalah keadilan dan kesejahteraan. Itu saja dari saya. Semoga ini menjadi edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah video viral, frase bajingan tolol dilontarkan oleh Rocky Gerung, disertai sebuah narasi tentang Pak Jokowi yang mondar-mandir koalisi dan ke Tiongkok demi melambatkan IKN dan demi legasinya. Bang Rocky, frase bajingan tolol tidak mungkin disampaikan tanpa konotasi negatif dan tanpa bermaksud menghina. Pemilihan diksi Abang sangat buruk bila dimaksudkan adalah kritik, apalagi bila Abang masih mengaku sebagai aktivis ya. Abang sebaiknya dibilas dulu deh hatinya, otaknya, baru kirim ke mulut untuk kritik. Bang Rocky harus jujur bahwa apa yang disampaikan di depan buruh itu bukan kritikan, itu provokasi, hasutan yang ditutup dengan ujaran kebencian. Framingnya mulai dari Jokowi akan kembali jadi orang biasa, kemudian masalah legacy, IKN, koalisi, lalu konklusinya dia nggak mikirin nasib kita. Sebagai kritikus semestinya Bang Rocky tahu persis fakta dan datanya. Pemindahan ibu kota bukan wacana baru, Bang. Hampir setiap presiden merencanakannya, itu adalah mimpi bersama, bukan hanya Jokowi. Bahwa Jokowi adalah presiden pertama yang benar-benar mewujudkannya, itu lain soal. Sudah direncanakan sejak dulu, sudah dihitung secara teknokratik, lalu masuk ke RPJMN, bahkan pemindahan ibu kota negara sudah disetujui oleh DPR melalui Undang-Undang IKN. Nah, Presiden Jokowi kan wajib melaksanakan undang-undang. Justru salah kalau misalnya setelah diundangkan, Presiden tidak kunjung melaksanakannya. Itu semua upaya pemerintah untuk merampungkan IKN. Lagi pula, Bang Rocky ini kan tidak memiliki kapasitas untuk dikatakan sebagai oposisi pemerintah. Kalau benar Bang Rocky ini adalah oposisi, ya tolong dikatakan partai mana yang mewakili atau diwakili oleh Bang Rocky ini. Ujaran kebencian semacam ini kerap dilontarkan oleh Rocky Gerung, terutama dalam event-event berbau politik. Hanya karena kesabaran dan kerendahan hati Presiden Jokowi, semua ucapan itu tidak pernah diadukan secara hukum. Padahal kalau secara unsur pasal, apabila kita bedah, sebenarnya itu sudah memenuhinya. Ucapan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung adalah penghinaan. Jadi bisa kita buktikan melalui forensik linguistik. Kata-kata yang berkonotasi kasar, bahkan seperti anjing dan goblok, memang biasa digunakan dalam pergaulan yang sehari-hari dengan orang-orang yang sangat dekat di Bandung misalnya ya. Ini menunjukkan keakraban. Namun bila kata-kata itu disampaikan pada orang yang tidak terlalu dekat atau malah memiliki pendapat yang beroposisi menurut ilmu pragmatik, itu bentuk penghinaan. Saya yakin akan ada warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dan menggugat Bang Rocky, bukan melaporkannya loh. Ini menggugat karena apa yang Anda katakan telah mencederai bangsa Indonesia yang ramah, santun, dan menghargai pemimpinnya. Ucapan Anda telah menjadi tontonan banyak orang, menyakiti warga negara yang sayang pada presidennya. Maka tuailah apa yang Anda tanam. Bila ada yang bilang bahwa kata bajingan memiliki konotasi netral dan lazim digunakan menyapa orang lain, maka logis bila dikatakan bahwa dia dan orang lain, kita semua adalah bajingan. Tiada bajingan yang lebih pengecut daripada bajingan yang tidak mengakui sebuah hinaan yang bermaksud menghina, dan tiada bajingan yang lebih tolol daripada bajingan yang menyatakan bajingan lain tolol, padahal dia sendiri nggak pinter-pinter amat.